Hari demi hari telah berlalu. Sebum dan Yihun membawa wadah untuk diletakkan di sana. Yihun merasa nanti malam akan turun hujan. Mereka akan mendapatkan pasokan air tambahan dari hujan nanti malam. Saat akan kembali, mereka melihat Segyu dan Moonhui yang sedang meminta pindah ke apartemen lantai 11. Mereka saat ini ditempatkan di lantai 2. Dan mereka sangat takut karena mereka yang paling dekat dengan pintu utama gedung. Namun Yongok menolak kepindahan mereka. Menurutnya lantai 11 adalah lantai yang sangat mewah. Dan para petugas kebersihan seperti mereka tak pantas menempati tempat itu. Sebo menyarankan untuk kembali mengambil suara perihal ini. Jika para penghuni tak keberatan mereka tinggal sementara di lantai 11, maka Yongok tak punya hak untuk melarangnya. Di pertemuan itu, Hisung tak setuju karena masuk ke unit apartemen orang lain tanpa izin adalah tindakan kriminal. Dan Ayah Dongyun juga tak setuju karena jika Segyu dan Moonhui pindah ke lantai 11, maka hanya keluarga Dongyun saja yang masih tinggal di lantai bawah setelah lantai 2. Segyu pun menjadi marah karena ia bukan ditugaskan untuk menjaga apartemen itu. Ayah Dongyun merasa Segyu dan Moonhui jauh lebih muda dibandingkan dirinya dan istrinya. Seharusnya yang lebih muda bisa menjaga para orang tua. Juyung malah mengatakan seharusnya mereka memang tetap di lantai 2 sebagai anjing penjaga. Itu semua demi kenyamanan dan keselamatan para penghuni apartemen. Kesimpulannya, para penghuni apartemen tak setuju jika mereka pindah ke lantai 11. Mereka pun akan tetap berada di lantai 2. Dan Sebo memberitahu nanti malam akan turun hujan. Sebo menyuruh para penghuni apartemen juga menaruh wadah di atap gedung apartemen. Setelah itu, Hyun Kyung memberitahu Yihun dan Sebum. Sebelumnya Sumin sempat menghubunginya sebelum listrik dipadamkan. Ia merasa Sumin mungkin saja tak terinfeksi, karena Sumin memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Sumin juga jarang sekali terkena flu. Dan Sebum hanya mengatakan semoga saja Sumin tak terinfeksi. Hyun Kyung mengatakan itu hanya agar Sumin diizinkan masuk ke dalam apartemen. Di malam harinya, hujan turun dengan sangat deras. Hyun Kyung sangat mengkhawatirkan Sumin. Ia pun turun ke pintu utama gedung untuk mencari Sumin. Dan ia melihat Sumin yang sedang meminum air hujan. Ia kemudian memanggil Sumin dan menanyakan keadaan Sumin. Sumin mengatakan ia tak tahu dirinya terinfeksi atau tidak. Ia hanya merasa sedikit agak aneh. Keesokan harinya, Sebum dan Yihun mengecek wadah yang telah mereka taruh sebelumnya. Yihun marah dengan Andrew karena Andrew meminum botol miliknya. Di sana mereka juga bertemu dengan Sihun. Sihun mengatakan ia memiliki alat untuk memurnikan air hujan agar bisa diminum dengan aman. Ia juga menawarkannya kepada Sebum. Namun pastikan suami Sebum juga ikut bersama Sebum. Yihun pun melarang Sebum untuk pergi sendirian ke unit apartemen Sihun. Namun Sebum yakin Sihun tidak mengkonsumsi obat pil Nex itu, karena Sihun adalah orang yang sangat berhati-hati. Perihal air hujan saja, ia harus memurnikannya terlebih dahulu sebelum meminumnya. Saat akan kembali, mereka bertemu dengan Duksun. Duksun memberitahu ia menemukan kain dengan banyak darah di dalam sebuah kantong plastik sampah. Kantung sampah itu hanya terisi setengah saja. Mungkin pemilik kantung sampah itu memiliki banyak stok kantung sampah di apartemennya. Kantung itu berada di tangga darurat antara lantai 3 dan 4. Setelah itu, Yihun dan Sebum mendatangi apartemen Hyun Kyung. Mereka mencurigai itu adalah kain milik Hyun Kyung. Namun Hyun Kyung bersumpah bahwa dirinya sama sekali tak terluka. Kain itu juga bukan miliknya. Kemudian, Yihun mengajak Jungkook untuk mencari keberadaan Sumin di lantai basement. Di sana, mereka menemukan makanan di depan pintu. Padahal mereka sama sekali tak membagikan makanan itu ke area luar gedung apartemen. Di saat itu juga, Jungkook memberitahu Yihun ia harus segera pergi dari sana. Istrinya saat ini sedang mengalami sakit parah. Istrinya menderita kanker payudara. Mungkin sekarang sakitnya sedang kambuh lagi dan istrinya membutuhkan dirinya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Saat di apartemennya, Yihun dan Sebum tiba-tiba saja mendengar suara gedoran lagi di sana. Di sisi lain, Letnan Tisuk memeriksa keadaan Songyung.
Sung Yung masih terus mengkhawatirkan keluarganya. Namun, Letnan Tisuk hanya fokus memeriksa keadaan Sung Yung yang semakin pulih dengan baik. Jisoo pun menyarankan agar Sung Yung tak perlu mengkhawatirkan keluarganya. Sung Yung harus fokus untuk sembuh terlebih dahulu. Di hari terakhir karantina, Yoon Kyung diam-diam pergi ke salah satu unit apartemen kosong. Namun Gi-hun dan Sebum telah mengikutinya. Ia pun mau tak mau harus berkata jujur. Ia telah menyembunyikan Sumin di unit apartemen kosong itu. Gi-hun bertanya apakah makanan di depan pintu basement adalah milik Sumin. Dan apakah Yoon Kyung yang memberikan makanan itu? Sumin pun menjawab itu memang bekas makanannya. Dan yang memberikan makanan itu kepadanya adalah seorang dokter dari lantai 6, yaitu Jo Hyung. Ternyata orang yang waktu itu mendatangi Sumin adalah Jo Hyung. Jo Hyung menghasut Sumin untuk masuk ke dalam apartemen. Namun Sumin terus-menerus menolaknya. Ia takut jika ia masuk ke dalam, ia malah akan menggigit orang lain. Akan tetapi Jo Hyung terus memaksanya dan mengatakan akan memberikannya makanan jika Sumin mau menurutinya. Gi-hun dan Sebum akan berusaha mencarikan dokter untuk menyembuhkan Sumin setelah karantina berakhir esok hari. Yoon Kyung pun sangat berterima kasih karena Gi-hun dan Sebum tak mengusir Sumin dari sana. Sementara itu, Buram yang untuk sementara waktu tinggal di apartemen Donghyun, mereka membicarakan perihal suara gedoran yang terjadi semalam. Donghyun merasa itu adalah ibunya. Ia sempat melihat rekaman luka di punggung ibunya saat meminjam ponsel ibunya waktu itu. Ia juga teringat ibunya pernah menceritakan dirinya sempat bertabrakan dengan istri Jo Hyung. Namun Buram malah kesal dengan Donghyun. Karena Donghyun terlalu egois. Ia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Bukan malah mengkhawatirkan ibunya. Donghyun seharusnya bersyukur masih memiliki orang tua. Karena itu adalah harapan Buram yang sangat ingin memiliki orang tua seperti Donghyun. Keesokan harinya adalah hari karantina telah berakhir. Para penghuni apartemen kembali berkumpul di area gym. Di sana ada sebuah cooler box yang berisi minuman untuk para penghuni apartemen. Mereka mengira yang menyediakan minuman itu adalah Yoonguk, karena Yoonguk yang sering memperhatikan para penghuni apartemen. Jo Hyung berpura-pura menanyakan apakah itu pemberian dari Yoonguk. Dan Yoonguk yang haus akan pujian, ia pun membenarkan bahwa minuman itu dari dirinya. Padahal itu adalah perbuatan Jo Hyung. Ia ingin memberikan Gi-hun minuman yang telah dicampur oleh obat Nex, tanpa dicurigai sedikit pun. Kemudian Sebum menanyakan adakah yang mau keluar bersamanya untuk mengecek apakah dinding blokade telah dibuka atau belum. Namun tak ada yang mau ikut keluar kecuali hanya Gi-hun saja. Gi-hun ternyata sudah curiga dengan minuman-minuman itu. Ia melarang Sebum meminumnya. Karena mungkin saja ada seseorang yang ingin meracuninya. Mereka kemudian pergi keluar. Akan tetapi dinding blokade masih menutupi area apartemen. Di sisi lain, Donghyun mendengar suara gedoran di unit apartemennya. Ia pun mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya. Tiba-tiba saja terdengar lagi suara alarm dan pengumuman. Pengumuman itu memberitahu darurat militer yang seharusnya berakhir hari ini akan diperpanjang tanpa batasan waktu. Saat Jo Hyung kembali ke apartemennya, sudah ada Hee-sung di sana. Hee-sung beralasan Sang Hee memanggilnya ke sana karena membutuhkan penasihat hukum. Jo Hyung pun menyuruhnya pergi jika Hee-sung sudah selesai dengan urusannya. Saat Sang Hee akan meminum minuman botol itu, Jo Hyung melarangnya dengan alasan saat ini kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Di sini, Jo Hyung sudah mulai curiga dengan hubungan Sang Hee dan Hee-sung. Hee-sung bertemu dengan istrinya. Ia beralasan baru saja bertemu dengan Sang Hee untuk memberinya nasihat hukum yang bisa diambil setelah karantina berakhir. Karena ia pikir karantina itu akan berakhir hari ini. Tapi ternyata karantina malah akan diperpanjang. Sementara itu, Donghyun datang ke area gym dan memberitahu ibunya telah terinfeksi. Ia melihat sendiri ada luka di punggung ibunya dari rekaman di ponsel ibunya. Ayah Donghyun berusaha membela istrinya. Ia mengatakan luka itu hanyalah faktor usia saja. Saat sudah tua, kulit menjadi mengering dan terkadang seseorang akan menggaruknya sampai terluka.
Ayah Dongyun bahkan sering membantu mengoleskan pelembab pada luka istrinya itu. Dan Buram juga ikut membela dengan mengatakan itu memang hanya luka dari kulit kering saja. Yunguk ingin mengeceknya sendiri. Namun ayah Dongyun menjadi marah dan tak mengizinkan siapapun masuk ke unit apartemennya. Kemudian Yunguk ingin mengambil semua belanjaan yang waktu itu dibawa oleh tim Yihun. Namun Segyu dan Moonhui tak terima karena mereka sudah mengambil itu semua dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Yunguk mengatakan Segyu dan Moonhui bukanlah penghuni apartemen. Mereka tak pantas mendapat bagian dari belanjaan itu. Ayah Dongyun kini tak mengizinkan Buram untuk tinggal bersama keluarga Dongyun lagi. Buram pun menjadi kebingungan karena penghuni apartemen yang lainnya kini telah membenci dirinya dan tak ada yang mau menerima dirinya. Akibat ulahnya yang membuat orang-orang terinfeksi waktu itu masuk ke dalam apartemen. Saat Yunguk dan suaminya kembali ke unit apartemennya, Saebum dan Yihun datang ingin membicarakan sesuatu. Yunguk sempat melihat luka di tangan Saebum. Yunguk pun mengajaknya berbicara di luar saja. Namun Yihun dan Saebum langsung masuk ke dalam ingin berbicara di dalam saja. Yihun dan Saebum merasa heran dengan isi perabotan unit apartemen Yunguk yang sangat jauh dari kata mewah. Padahal Yunguk sering merendahkan orang lain dan selalu mengaku dirinya adalah perwakilan unit apartemen. Yunguk pun beralasan semua barang-barang mewahnya baru saja ia pesan secara online dan masih dalam proses pengiriman. Yihun menanyakan botol minuman milik Yunguk. Namun Yunguk berkata itu bukanlah miliknya. Wuchang pun menjelaskan semua penghuni apartemen masing-masing mendapatkan botol itu dari pihak apartemen sebagai peresmian telah dibukanya apartemen itu. Yunguk menambahkan yang mendapatkan botol minuman itu hanya para penghuni pembeli apartemen saja. Para penyewa tak mendapat botol itu. Yihun pun mengatakan bahwa ia tahu Yunguk memberikan air minum kepada Sungbum waktu itu. Dan Yunguk menjadi perwakilan apartemen hanya untuk melakukan penggelapan dana saja. Yunguk akan mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di apartemen. Yunguk juga mempekerjakan Sungbum untuk mengambil bagian dari gaji Sungbum. Dan sebelum pergi, Saebum mengingatkan Yunguk tak akan bisa menjadi perwakilan apartemen. Saat di luar, mereka bertemu dengan Jungkook yang akan menemui Wuchang untuk berdoa. Jungkook memberitahu Suyun kini ditemani oleh Buram. Buram merasa hanya Yihun dan Saebum saja yang masih berbaik hati mau menerima dirinya. Di sisi lain, Juyung ingin membeli minuman dari belanjaan waktu itu. Namun Segyu meminta harga yang sangat tinggi. Ia meminta $200 hanya untuk minuman dengan ukuran 500 ml. Segyu juga masih ingat dengan ucapan Juhyung yang menyebutnya sebagai anjing penjaga. Segyu dan Moonhui malah memiliki ide ingin mencuri barang-barang berharga para penghuni apartemen di sana. Mereka mengincar Yunguk karena mereka mengira Yunguk dengan kesombongannya itu pasti memiliki banyak perhiasan. Sementara itu, Yunguk menanyakan tentang luka di tangan Saebum kepada Jungkook. Dan Yunguk juga merasa sepertinya ada sesuatu antara Saebum dengan pria militer yang datang ke apartemen waktu itu. Di sisi lain, Yihun membongkar tasnya yang berisikan banyak senjata dari Letnan Tisuk. Namun, Letnan Tisuk tak memberikan senjata api kepada Yihun. Yihun hanya mendapatkan borgol, granat setrum, dan juga sebuah HT untuk komunikasi dengan Letnan Tisuk. Saat kembali ke apartemen, Jungkook terlihat sangat gugup. Saebum pun mencoba menenangkan Jungkook. Jungkook kemudian mengatakan waktu itu ia melihat Saebum dibawa oleh Letnan Tisuk dengan banyak darah. Dan Jungkook juga menanyakan pria luka di tangan Saebum. Saebum pun menjelaskan luka itu sudah lama sekali saat dirinya masih berada di asrama unit Seoul. Jungkook merasa heran luka itu sudah lama tapi masih belum sembuh juga. Saebum pun mengatakan jika ia merasa ada yang aneh di dalam dirinya, ia akan memberitahukannya. Jadi Jungkook tak perlu mengkhawatirkan itu. Di malam harinya, Dongyun yang ketakutan, ia pun mengambil semua makanan dan minuman yang ada di unit apartemennya. Ia kemudian pergi ke unit apartemen Segyu dan memohon agar dirinya diizinkan untuk tinggal di sana. Moonhui melihat itu adalah sebuah keuntungan.
Mereka akan memiliki lebih banyak stok makanan dan minuman. Namun, sudah tak ada lagi kamar kosong di sana. Duksun yang sudah merasa muak dengan perilaku Segyu dan Moonhui, ia memilih akan keluar dari sana dan mencari unit apartemen lain untuk ia tempati. Namun, ia meminta beberapa makanan dan minuman untuk ia bawa. Keesokan harinya, Juyung datang menjemput Yonguk. Ia ingin memperlihatkan kepada Yonguk ada seseorang yang terinfeksi yang disembunyikan di salah satu unit apartemen kosong. Ternyata menyembunyikan Sumin di sana juga merupakan ide Juyung. Yonguk pun tak terima ada seseorang yang menempati unit kosong tanpa seizinnya. 내 얼굴 좀 봐봐요. Di sisi lain, Andrew khawatir tak ada yang mau menerima Doksun. Doksun pun mengatakan jika memang tak ada yang menerimanya, ia akan kembali ke ruang petugas kebersihan di lantai basement. Ia sudah tak takut lagi jika hanya sendirian saja di sana. Sedangkan di atap apartemen, Juyung dan Yonguk mendatangi Yihun dan Saebum. Yonguk menjadi sangat marah karena Juyung memberitahunya yang menyembunyikan Sumin adalah Yihun dan Saebum. Mereka pun langsung mendatangi tempat Sumin. Sumin memohon agar dirinya diselamatkan. Ia tak menggigit Yonguk sama sekali. Ia hanya ingin kembali bersama anak-anaknya. Juyung pun menyarankan agar Sumin diborgol saja seperti Sungbum waktu itu. Di sana, Sumin meminta tolong kepada Yihun dan Saebum untuk menjaga Hyunkyung. Dan Sumin memberitahu ada seseorang yang membuat kegaduhan ini. Saat di luar, Yonguk mencoba menghasut Yihun dan Saebum agar membantunya tetap menjadi perwakilan apartemen. Ia juga mengatakan kalian terlalu lembut untuk melawan Juyung yang sangat licik. Saebum dan Yihun kemudian mendatangi apartemen Juyung. Mereka telah diberitahu oleh Yonguk bahwa Juyunglah yang membuat kegaduhan ini. Juyung pun menyuruh Saebum dan Yihun untuk minum terlebih dahulu, karena mereka sejak tadi bersama orang yang terinfeksi. Dan orang yang terinfeksi biasanya akan merasa sangat kehausan. Saebum kemudian menantang Juyung untuk meminum minuman itu juga. Dan Yihun menukar botol minumannya. Ternyata tak terjadi apa-apa setelah itu. Namun tak lama kemudian Juyung berusaha memuntahkan minuman yang tadi ia minum. Saebum pun merasa seharusnya mereka juga memuntahkan minuman itu. Juyung akhirnya mengaku bahwa ia telah mencampurkan minuman-minuman itu dengan cairan obat pil Nex. Yihun pun terkejut dengan ide gila Juyung. Juyung ingin membuat semua orang mati karena terinfeksi. Dengan begitu, ia tak bisa dituntut atas dasar pembunuhan. Juyung pun mengatakan sebenarnya ia hanya ingin Saebum dan Yihun saja yang mati. Namun jika ada orang lain yang terkena juga, maka itu adalah sebuah bonus. Menurutnya, semakin banyak orang yang terinfeksi, maka semakin cepat obat vaksinnya diciptakan. Juyung pun menyuruh Yihun dan Saebum untuk pulang dan mengurung diri di unit apartemen mereka. Karena jika mereka tidak mengurung diri, mungkin mereka akan menggigit orang lain. Dan Yihun pun meminum obat itu. 뭐 하는 거야? 야, 그게 뭐라고? Ternyata obat pil Nex milik Sungbum telah Yihun tukar dengan obat pencernaan miliknya. Yihun sudah menebak Juyung akan merencanakan hal licik seperti ini. Bahkan Yihun membiarkan kamera dashboard mobil Sungbum menyala untuk merekam Juyung yang mengambil obat itu. Di sisi lain, Yonguk dan Wucheng menghasut Jungkook untuk mengurung Yihun dan Saebum. Mereka mengatakan Jungkook harus kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat. Jungkook harus membantu para penghuni apartemen agar tetap baik-baik saja dengan mengurung orang terinfeksi yang berpura-pura menjadi manusia normal. Sepertinya semua ini adalah permainan Juyung dan Yonguk. Saat Yihun dan Saebum keluar membawa Juyung, Jungkook sudah menodongkan senjata ke arah mereka. Saebum memberitahu Juyung telah melakukan rencana jahat. Namun Yonguk mengatakan yang terpenting adalah menyingkirkan orang terinfeksi yang berpura-pura menjadi manusia normal.
Sedangkan di tempat Sukju, para petinggi yang sudah terinfeksi, mereka telah lebih dulu mencoba obat vaksin yang sudah berhasil dibuat. Mereka merasa jauh lebih baik setelah disuntikan obat itu. Mereka yakin mereka akan bisa sembuh seutuhnya. Letnan Tisuk memberitahu saat ini obat itu belum bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan orang-orang yang terinfeksi jumlahnya semakin terus bertambah. Sukju pun memerintahkan untuk tetap melakukan karantina darurat militer sampai obat itu benar-benar bisa dirilis secara publik. Dan Letnan Tisuk mengatakan orang-orang seperti kalian harus membayar lebih untuk obat itu. Obat itu baru saja selesai dibuat, namun kalian mengambilnya dengan menggunakan uang dan kekuasaan kalian. Sukju pun tak terima dengan ancaman Letnan Tisuk. Darah itu memancing rasa haus dari mereka yang telah terinfeksi. Ternyata mereka hanya dijadikan kelinci percobaan oleh Letnan Tisuk untuk mengetahui apakah obat itu benar-benar efektif untuk melawan virus itu. 즐거운 시간 되십시오. Jisoo pun terkejut mendengar para petinggi politik mencuri obat itu. Ternyata obat itu memang obat yang gagal, dan sebelumnya semua sampelnya telah dibuang oleh Jisoo. Namun Letnan Tisuk membiarkan mereka memakai obat itu sebagai kelinci percobaan. Letnan Tisuk pun memerintahkan Jisoo untuk memastikan mereka tetap hidup untuk terus menjadi kelinci percobaan. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.